Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Bertilesya Rembria, NIM 1703030033. Saya mahasiswa semester 7, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku dengan judul yang telah saya review dengan judul Internet dan Masyarakat. Di dalam buku ini dia mencoba untuk berkontribusi dalam membantu orang untuk menemukan pemahaman teoritis tentang hubungan internet dan masyarakat. Masalah yang dibahasnya adalah pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari risiko dan memaksimalkan kebahagiaan manusia. Studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dalam kerangka yang lebih besar, yang selama beberapa tahun terakhir diberi label dengan kategori sebagai penelitian internet, teknologi informasi dan masyarakat, informatika sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi, masyarakat informasi penelitian, studi internet dan penelitian web. TIK adalah istilah yang digunakan untuk teknologi komunikasi dan kerjasama yang terkomputerisasi, yaitu bekerja dengan logika digital dan jaringan jaringan. Istilah internet sering digunakan untuk jenis TIK tertentu. Jaringan global, jaringan komputer yang didasarkan pada protokol TCP atau IP dan telah dikembangkan dari ARPANET. Banyak analisis dalam hal ini yang dikhususkan untuk internet dan pemahamannya. Namun kategori internet tidak hanya interkoneksi dengan jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistem sosial berjejaring. Penelitian ICT dan S merupakan proses ganda terdiri dari satu proses di mana aktor manusia merancang TIK dan di dalamnya dianalisis bagaimana masyarakat membentuk teknologi informasi dan dari proses di mana ia dinilai bagaimana penggunaan teknologi informasi dan mengubah masyarakat. Bahwa teknologi informasi ditampilkan di tingkat lain selain Dariety di sini tidak berarti bahwa mereka ada di luar itu. Sebaliknya, TIK adalah imamen bagian dari masyarakat. Memahami ICT dan S sebagai proses ganda desain dan penilaian menyiratkan bahwa hubungan kedua tingkat tersebut bersifat dinamis, saling mutu sekutu, terhubung satu sama lain, dan mereka memiliki efek konstruktif satu sama lain. Perhitungan determinis teknologi melihat teknologi sebagai kekuatan pendorong masyarakat sebagai faktor independen di luar masyarakat yang memiliki efek linear pada sistem sosial. Pendekatan pembentukan sosial seperti konstruktivisme sosial, teori jaringan aktor, kritik teori teknologi neomarxis, studi budaya untuk perbedaan ini menganggap teknologi sebagai suatu hal yang diciptakan, dirancang dan diubah dan digunakan oleh manusia serta dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan. Pandangan dialektik ditemukan dalam buku ini yang mengandung hubungan TIK dan masyarakat sebagai proses dinamis dan memungkinkan pelarian pandangan tekno-deterministik bahwa hanya teknologi yang membentuk masyarakat dan sosiokonstruktis memandang bahwa hanya masyarakat yang membentuk teknologi. Ilmu ICT dan beberapa orang berpendapat bahwa ilmu ICT adalah transdisiplin. Karena itu akan mendekati objek studinya di luar dan di lintas disiplin, perspektif interdisipliner, tidak ada perspektif tunggal, dan penelitian dari berbagai disiplin ilmu akan bekerjasama untuk membangun kesamaan. Beberapa orang mengatakan bahwa bidang penelitian interdisipliner. Bagi yang lain itu adalah disiplin baru yang muncul dengan jumlah jurnalnya sendiri, institusi departemen, studi kurikulum, konferensi, asosiasi, proyek, mahasiswa, penelitian, dan lain-lain.
Wesley berpendapat bahwa penelitian internet adalah ketidakdisiplinan karena melintasi batas antara disiplin tradisional. Tidak peduli posisi mana yang diambil, seorang di sini melampaui batas tradisional antara ilmu sosial dan teknik. Teknologi jaringan terkomputerisasi mengubah sebuah bidang masyarakat yang menimbulkan tantangan dan peluang dalam dunia global yang berjejaring. Analisis jaringan dan sistem sosial berjejaring membutuhkan ilmu jaringan. Transdisipliner berarti sistem penelitian tingkat tinggi dengan bersama bahasa kesatuan dalam keanekaragaman disiplin, pendekatan metode, kategori dan teori dan sebagainya. Itu muncul dari komunikasi para ilmuwan yang memiliki latar belakang berbeda dari berbagai minat yang sama pada topik yang sama tentang penelitian dari berbagai sudut. ICT dan S belum sepenuhnya menjadi bidang penelitian yang dikembangkan. Ada banyak interbagian acting yang mencoba membentuk satu kesatuan yang utuh. Kebaruan dari bidang ini membawa bersama kegembiraan dan keterbukaan serta ketidakpastian tentang masa depannya. Kling, Rosenbaum, dan Sawyer berpendapat bahwa informasi social maths berfokus secara empiris tetapi kemudian mengatakan bahwa secara analitik mengacu pada studi yang mengembangkan teori dan studi empiris yang berkontribusi pada teori. Jika teori dipahami sebagai seperangkat hipotesis sistematis yang saling berhubungan, secara logis Ises yang menggambarkan fenomena duniawi dan fondasi serta struktur sebab akibat dan dinamika, dan juga empirisme sebagai observasi dan pemilihan data untuk membangun pengetahuan yang sistematis dan tercermin, kemudian yang tercermin. Kling, Rosenbaum mengatakan bahwa orientasi kritis informatika sosial adalah bahwa mereka tidak menerima secara otomatis dan tidak kritis dengan tujuan serta keyakinan kelompok yang menugaskan, merancang dan melaksanakan teknologi informasi dan komunikasi. Kritik untuk penulis ini berarti kritik terhadap determinasi teknologi aliran. Karya yang ada memahami dirinya sendiri tidak hanya sebagai teori sosial, tetapi juga sebagai teori kritis internet dan masyarakat. Tantangan ideologi dan pengetahuan yang diterima selalu menjadi salah satu aspek penting dari tradisi teori kritis. Meskipun bukan satu-satunya, salah satu alur pemikiran itu menginformasikan singkatnya, momen utama teori kritis ini juga penting untuk teori kritis internet dan masyarakat. Kritik dialektis masyarakat tidak fokus pada apa yang ada dalam masyarakat, tetapi pada kemungkinan keberadaan. Ini dapat mengidentifikasi momen dan gerakan dalam masyarakat yang meniadakan struktur dominan dan terbuka yang kemudian untuk negasi. Teori kritis adalah pengungkit dari praktik yang mungkin. Ini mengidentifikasi perbedaan esensi dan penampilan. Ia perhatian tentang situasi keberadaan manusia dan berorientasi tentang peningkatan eksistensi manusia dan kebahagiaan untuk semua. Scott Luss mengemukakan bahwa teori kritis dalam masyarakat informasi harus kritik yang tetap karena tidak ada ruang luar untuk refleksi kritis transendental karena kesegaran informasi. Perluasan spasio-temporal yang disebabkan oleh informasi dan proses globalisasi, hilangnya batas antara manusia dan bukan manusia, dan budaya serta antara nilai tukar dan nilai guna. Kritik informasi harus menjadi kritik yang tetap tanpa skandentals. Kritik terhadap informasi akan berada di dalam informasi itu sendiri dan itu akan menjadi sederhana dan juga tegas. Argumen dalam buku yang sedang dibahas berbeda. Dia berpendapat bahwa masyarakat informasi memiliki potensi kooperasi yang memiliki landasan untuk relasi penuh dan imanen esensi masyarakat kerjasama.
Mungkin hanya ini yang saya bahas dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.